ينصركم ويثبت أقدامكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib Masjid At-Tanwir rahimakumullah, sepatutnya lah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan maghrib ini kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan dengan izinnya serta kehendaknya kita bersama-sama terpaut hati, langkah kaki dan ayunan tangan kita untuk ringan datang ke masjid ini melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap Rabu malam Kamis. Semogalah pengajian yang kita ikuti selama ini, baik dari maghrib ke maghrib, dari subuh ke subuh, benar-benar dapat memberikan pemahaman dan penambahan pengayaan kepada kita terkait dengan masalah-masalah agama, lebih khusus yang terkait dengan masalah ibadah kita kepada Allah. Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa ada dasar. Di tengah-tengah saudara kita hari ini masih banyak beribadah tanpa ada contoh dari Rasulullah. Padahal dua itulah nanti yang menentukan nilai kualitas mutu ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bersyukur bahwa kita rajin mengikuti kajian-kajian seperti ini. Tidakkah ini juga menambah pemahaman kita tentang cara kita beribadah kepada Allah, sehingga kita benar-benar beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dicontohkan Rasulullah. Di dalam sebuah hadis Rasul yang memberi kabar gembira kepada kita bagi orang-orang yang selalu menuntut ilmu agama seperti ini, Rasul bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Apa ujar Rasul? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Jadi alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu, ini bagian dari orang yang rajin menuntut ilmu sehingga nanti akan mendapat kemudahan menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Rasul ini tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Muslim, sahih hadisnya. Mesti saya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena itu maka ulun kepingin memahamkan kepada kita tentang satu kajian
yang hari ini orang banyak tertipu dan banyak terperdaya dengan kehidupan dunia yang sesat. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat Allah yang memperingatkan kepada kita, sekaligus memberitahu kepada kita, hati-hati dengan kehidupan dunia. Jangan sampai kita tertipu dan terperdaya dengan kehidupan dunia yang sesaat, dunia yang fana, dunia yang hancur ini, yang mengakibatkan kita menyesal di akhirat nanti. Kalau kita menyesal di dunia dan ada waktu, masih bisa kita perbaiki. Tapi begitu kita menyesal di akhirat, dia tidak akan pernah kembali lagi. Bagaimana Allah gambarkan di dalam surah Al-Mulk. Allah menggambarkan penyesalan orang-orang yang ada di dalam neraka karena selama hidup ini kada mau berdengar. Apa ujar Allah? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, yang dalam neraka nih, law kunna nasma'u aw naqilu, andai kata dahulu waktu di dunia aku mendengarkan peringatan-peringatan Allah itu, aw naqilu, atau aku memikirkan peringatan-peringatan itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, pastilah aku tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala ini, neraka sa'ir. Tapi kadung menyesalnya sudah di neraka. Menyesalkan apa? Kadang mau mendengarkan peringatan-peringatan Allah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu ini bagian dari orang yang sering mendengarkan peringatan-peringatan Allah, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun dari hadis Rasul. Alhamdulillah, kita juga mau memikirkan peringatan-peringatan Allah, sehingga kita tidak termasuk orang-orang sebagai penghuni neraka, supaya kita kada menyesal. Karena di dalam Al-Quran dan hadis Rasul banyak peringatan-peringatan Allah yang memberitahu kepada kita hati-hati dengan kehidupan dunia. Jadi jika ibarat kita ini tak salah, kadang menyalahkan siapa-siapa lagi, karena papadahnya banyak. Jika orang tua bahari itu tuh udah madihkan akan ini, jakanya bangsa jadi ini. Muntung ni ulahan orang negara, pacol sudah ini. Untung aja Jepang, muntung ni ulahan Allah Ta'ala. Daripada nih tuhuknya nih memadahi nih. Begitu juga di dalam Al-Quran. Sehingga orang banyak yang lalai, orang yang banyak yang lupa dari kehidupan dunia yang sesaat. Dunia ini sesaat, tapi dia menentukan hidup kita berikutnya. Kita ini kan nanti hidup dalam 5 alam. Pertama, kita hidup di alam rahim, sudah kita lalui. Yang kedua, kita hidup di alam dunia saat ini, sekarang ini. Sebentar lagi kita akan masuk hidup di alam kubur, alam barzah. Pasti itu akan terjadi. Habis di alam barzah, kita akan hidup di alam mahsyar, padang mahsyar. Kita dibangkit, seluruhnya dibangkitkan di padang mahsyar untuk dihisap, dihitung, ditimbang. Hasil timbangan kita menentukan nasib akhir kita hidup di alam akhirat, alam yang kelima. Ujung-ujungnya hanya ada 2, surga atau neraka. Nah, kita hari ini syukurlah bagian dari orang yang menuju surganya Allah, yang nanti akan dimudahkan jalan menuju surganya Allah. Karena itu dunia ini walaupun singkat, tapi sangat amat menentukan kehidupan kita di 3 alam berikutnya. Jangan sampai kita lalai, kita tertipu dari kehidupan dunia yang itu banyak diperingatkan oleh Allah. Salah satunya Bapak-bapak, di dalam surah Al-Hadid ayat 20 Allah berfirman. Apa ujar Allah? Allah memberitahu sekaligus mengingatkan kepada kita 5 hal di situ. Jangan sampai kita tertipu, terjebak kepada 5 hal ini.
Apa ujar Allah? I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa jinatun wa tafahurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Coba diberitahu sudah kita ini, tapi orang banyak juga nang lalai. Apa ujar Allah? I'lamu, ketahuilah olehmu, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu laibun, permainan, walahun, sesuatu yang melalaikan, senda gurau, wajinatun, pernik-pernik, perhiasan, aksesoris saja, watafahurum bainakum, dunia tempat orang berbangga-bangga, watakasurum, dan tempat orang bermegah-megah. Dalam hal apa? Fil amwali wal aulad, terhadap banyaknya harta dan anak-anak. Orang sering berbangga dengan banyaknya harta, orang sering berbangga bermegah-megah dengan banyaknya harta. Fil amwali wal aulad. 5 ini diingatkan kepada kita. Di akhir dari surah Al-Hadid itu ditutup lagi dengan kalimat yang mengingatkan lagi kepada kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, bayangkan, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali tipu daya belaka. Namun sampai kita tertipu, terperdaya, jangan salahkan Allah Ta'ala lagi ini. Sudah Qur'annya sudah sebagian, hadisnya sudah banyak. Terhadap 5 hal ini hati-hati bapak-bapak. Pertama, dunia ini adalah laibun, permainan. Permainan itu ada batasnya, ada waktunya. Dan permainan itu, permainan dunia itu lebih banyak dustanya, lebih banyak kepalsuan. Salah satu lirik lagunya Ahmad Albar, dunia itu adalah panggung sandiwara. Dunia panggung sandiwara. Sandiwara itu ya kepalsuan lah. Bagaimana pelakonnya bisa membuat orang sedih, bisa membuat orang tertawa, gembira, riang, padahal belum tentu. Sandiwara-wara. Amun wah ini kira-kira zaman milenial ini kadang ngerti kekanakan sandiwara ini. Sandiwara zaman kita bahari ini. Wah ini orang sudah sinetron. Nah, kalau mau nonton film tuh Netflix apa sih? Kan ada lagi kalau sandiwara wah ini. Zaman kami bahulu muda musim katam nih Pak udah mengumpulkan duit ini mah dadang sandiwara nang datang mulai di Banjar sini sanggada bahari. Wah itu anang gunjing bahari itu. Dihadang nang benar. Karasmen hanya itu aja Bang bahari itu. Wah kalau sudah judulnya itu ratapan anak tiri Batangisan. Batangisan. Sebuah keluarga mengasuh seorang anak tiri. Wah di hadapan abahnya diulus-ulus disayang-sayang. Tapi begitu abahnya begawi pergi dipukuli, diumban, gerong-gerong menangis kekanakannya. Dustanya warah. Mau umban itu, mau mukul itu berbanti-banti kadinya lempaikan bang kapuk warah bakal sumba. Itu sandiwara. Jangan sampai kita tertipu dengan sandiwara dunia. Pelakonnya menangis tidak berarti dia sedih, pelakonnya ketawa tidak berarti dia gembira. Sandiwara. Kalau sudah ada judulnya bagi anak muda ini, larang karcisnya itu memetik bunga tersentuh duri. Wah ini berminggu-minggu mahadang bandar ini. Judulnya padahal orang berdahulu. Nah ini sandiwara. Ada lagi bahari yang monumental nih judulnya ini nih, kisah orang Martapura. Nisan berlumur darah. Wah Batangisan Pak ini nih. Padahal karamput warah. Itulah sandiwara Bapak. Jadi pertama tadi dunia itu laibun sandiwara. Yang kedua walahun, dunia itu tipu daya yang melalaikan, senda gurau yang melalaikan. Jangan sampai dari rentang waktu hari keseharian ini
kebanyakan senda gurau kita yang melalaikan. Di dalam hadis Rasul kita diingatkan. Apa ujar Rasul? Tidak bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sebelum ia ditanya 4 hal. Pertama, usia yang diberikan, jatah umur yang diberikan padanya, untuk apa ia habiskan. Yang kedua, ilmu yang ia peroleh, untuk apa ia gunakan. Yang ketiga, harta yang ia miliki. 2 ditanya sekaligus. Dari mana ia peroleh dan kemana ia impakkan, ia belanjakan. Dan tentang jasad yang diberikan kepadanya, untuk apa ia gunakan. Jadi waktu, umur yang diberikan kepada kita ini ditanya nanti sebelum kita melangkahkan kaki kita. Kemana kita menghabiskan ini? Jangan senda gurau yang melalaikan kita. Baharian becatur, baharian barimi, bedom, habis waktu. Padahal tugas pokok kita hadir ke alam dunia ini, apa ujar Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka tugas pokok kita mengisi waktu dari waktu ke waktu ini, rentangnya adalah bernilai, bernuansa ibadah. Karena itulah maka Allah memberi ruang dan waktu yang cukup panjang untuk kita bisa memaknai waktu itu, supaya waktu itu bernilai ibadah. Tergantung kita, Bapak. Kalau malam tadi itu kan, kita ini mulai malam tadi hendak guring sampai kaina malam kaina hendak guring pulang, itu semuanya bisa bernilai ibadah, bisa juga tidak. Tergantung masing-masing orang memaknai waktu itu. Ujar sampian dalam hati, aku jangan bersongsong ja guring malam ini supaya kaina nyaman sigar bangun tengah malam, nyaman qiyamul lail. Maka guring kita, tidur kita malam itu mesti ngakar karoh ibadah, Bapak. Karena didahului dengan niat untuk melaksanakan qiyamul lail. Tapi ujar pian malam tadi, malam ini aku basongsong jaguring. Karena malam ini ada pertandingan sepak bola Arab Saudi lawan Tunisia. Nah itu lain tetap. Lain. Hendak menjaga malam ini ada pertandingan sepak bola dunia. Jadi kalau kita niatkan hati kita malam ini aku hendak basongsong guring supaya aku bisa melaksanakan qiyamul lail dengan segar, maka tidur kita ibadah. Begitu kita bangun, ada doa dan mengingatkan kita atas kesyukuran Allah. Syukur alhamdulillah, aku telah dihidupkan Allah kembali setelah dimatikannya beberapa jam yang lalu. Guring itu hakikatnya kita mati, Bapak. Lalu kita bersyukur Allah telah menghidupkan aku kembali setelah dimatikannya beberapa jam yang lalu. Ibadah di situ. Lalu kita ke toilet, ke kamar mandi, sebelum masuk ada doa, keluar ada doa, lalu kita qiyamul lail. Ibadah mana yang kita peroleh? Habis qiyamul lail bersiap-siap kita pergi ke Masjid At-Tanwir. Setiap langkah yang kita ayunkan bernilai ibadah. Masuk masjid kita baca salawat, masuk masjid kita tahiyatul masjid, tidakkah ini ibadah? Begitu azan subuh berkumandang ada doa setelah azan, ibadah. Habis doa setelah azan kita salat sunat fajar, salat qabliyah subuh 2 rakaat, tidakkah itu kita miliki dunia dan segala isinya? Lalu kita sama-sama sholat subuh berjamaah, tidakkah juga ini ibadah makna yang kita peroleh? Habis sholat subuh kalau ada tausiah kita ikut tausiah, kalau tidak kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat duha. Habis sholat duha, pantasyiru fil ar, silakan bertebaran di muka bumi. Ada yang ke pasar, ada yang ke baru, ada yang ke sawah, ada yang ke kebun, ada yang ke kantor. Setiap langkah aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah. Seorang ibu rumah tangga yang pergi ke pasar dengan niat yang tulus, ia menyiapkan makanan untuk keluarga yang tinggal di rumah,
nilainya ibadah. Seorang buruh yang membanting tulang bekerja di rumah, bekerja di pasar untuk keluar keperluannya di rumah, maka setiap tetes keringat yang keluar dari tubuhnya bernilai ibadah di sisi Allah. Tergantung kita apa hidup ini pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassaha. Ujar Allah, aku telah hamparkan dua jalan, kefasikan dan ketakwaan. Qad aflaha man dzakkaha, dan sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, merugilah orang yang mengotorinya. Pilihan, Bapak. Tergantung kita mendayagunakan waktu yang diberikan kepada kita. Ditanya nanti kita, jangan sampai kita laibun walahun, sendagurau yang melalaikan waktu. Lalu yang ketiga, ayat Allah tadi menyatakan laibun walahun wajinatun. Dunia ini pahit, pernik-pernik saja, perhiasan. Jangan sampai kesengnya lebih harap pada isinya. Ini terkadang kesengnya jangan bagus, kotaknya isinya puang. Itu digambarkan, jangan sampai kita tertipu dengan perhiasan dunia. Yang dunia ini sesaat. Karena itu dunia ini sesaat, ia menentukan, Bapak. Kehidupan kita di alam barzah, di alam mahsyar, sampai kehidupan kita di alam akhirat. Maka manfaatkanlah dunia ini dengan amal ibadah. Amal ibadah baik yang mahdah maupun yang gairu mahdah, ujung-ujungnya membuahkan takwa, dan takwa inilah yang menjadi bekal kita. Wa tajawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu, sungguh sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bertakwalah kamu kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Ulul albab, orang yang cerdas, orang yang pintar. Orang yang cerdas, yang pintar dalam pemahaman ayat ini, dalam perspektif agama, bukan orang yang pangkatnya tinggi, bukan orang yang gelarnya banyak, tapi ulul albab di sini ialah orang-orang yang mempersiapkan diri dengan amal saleh untuk kehidupan akhirat, pintar. Apapun pendidikannya, apapun pekerjaannya, apapun pangkatnya, bila dia mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat, orang itu ulul albab. Maaf ya, pemulung misalnya, pekerjaannya hanya memilah-milah sampah, tapi begitu kumandang azan berkumandang, dia berhenti, dia bersihkan diri, dia bertaharah, dia ikut salat berjamaah untuk mempersiapkan diri sebagai bekal. Maka pemulung adalah orang yang cerdas, orang yang pintar dalam perspektif agama. Meskipun gelarnya banyak, pangkatnya tinggi, begitu azan berkumandang, kade eloi-eloi. Ujar kita kade peti serius. Kaina. Sembahyang juga, Pak. Cuma rajin terancak tagampir antara juhur lawan asar. Sembahyang juga. Habis sembahyang juhur, kade lawas, berkumandang pulang. Azan di Masjid At-Tanwir. Takajud. Satu matnya lah. Sudah azan pulang, satu mata menggawi johor jam 3 seperempat. Mana sampuk asar johoron asar. Mau azin disalahkan. Seorang kada iloi-iloi, kada tahu nahu, kada serius. Ini Bapak rugi dan memainkan. Jadi jangan sampai kita tertipu di situ. Lalu yang keempat, dunia ini adalah tempat orang berbangga-bangga. Jadi orang sering bersombong-sombong, berbangga-bangga, bermewah-mewah, bermegah-megah terhadap apa? Fil amwali wal aulad. Terhadap harta dan anak-anak. Padahal nanti di akhirat, orang yang bisa menghadap Allah itu ialah orang yang hatinya bersih. Orang yang selalu zikir, selalu beribadah kepada Allah. Di mana saatnya tidak ada gunanya lagi harta,
Tidak ada gunanya anak. Di dalam surah As-Syu'ara ayat 88-89 Allah ingatkan kepada kita, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada lagi manfaatnya harta, wala banun, tidak ada lagi manfaatnya anak-anak. Yang bermanfaat apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, dengan hati yang selamat. Jadi kada usah berbanyakan harta, berbangga-bangga, bermegah-megah, yang nanti akan bisa mencelakakan kita. Ingat dalam surat Takasur Allah firmankan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Hari ini orang banyak lalai. Lalai karena harta, lalu lalai mengingat Allah. Padahal di dalam ayat yang lain Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika mul khasir. Diingatkan kita, hai orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai dalam mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika mul khasir. Yang siapa yang melakukan itu, mereka termasuk orang yang rugi. Jadi jangan sampai karena harta kita lalai. Kemana ajar nih? 2 minggu kita lihat lagi di masjid berjamaah. Jar membuka bisnis hanya kurang, maka rami pulang usahanya nah hanya ini. Tapi jamaahnya tertinggalkan. Sembahyang juga bang, cuma jamaah tertinggalkan sudah. Ini berarti ada sesuatu yang lalai. Tadi diingatkan, janganlah harta dan anak-anakmu membuat kamu lalai dalam mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika mahzurun. Kalau itu kau lakukan, kamu termasuk orang yang rugi. Apa yang kita banggakan, semuanya ini hakikatnya milik Allah. Harta yang kita miliki amanah Allah. Tadi dalam hadis tadi, dari mana harta itu kau peroleh dan kemana kau hati itu kau belanjakan. Anak yang kita sayangi titipan Allah. Bukan itu saja, roh dan napas kita setiap saat berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Allah. Karena Allah yang memilikinya, dan ia bisa mengambilnya kapan saja tanpa harus memberitahu kepada kita. Tidakkah kita sering membaca ayat, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'addu man tasha wa tujillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Allah Tuhan kami, Engkaulah yang menguasai seluruh isi alam ini. Kau berikan kekuasaan kepada siapa orang kau kehendaki. Kau ambil kekuasaan dari siapa orang kau kehendaki. Kau tampakkan kemuliaan kepada siapa orang kau kehendaki. Kau tampakkan kehinaan kepada siapa orang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala sumber kebaikan ini. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkaulah yang menguasai seluruh isi alam ini. Habis ini kita serahkan sudah semuanya ini kepada Allah. Kita hanya berkata la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan Allah. Ini kita dapat datang hadir ke masjid ini karena dorongan kehendak hati atas arahan Allah, rahmat Allah. Masih banyak orang yang galiuran di dalam, tidak sempat mengisi masjid seperti kita. Wajib, patut kita syukuri. Ini bahwa hati kita, kalbu kita selalu berada di dalam kalbun salim, hati yang bersih. Karena itu Bapak, jagalah hati, jangan dikotori, supaya hati kita tergolong kepada kalbun salim. Dan hati yang bersih inilah yang nanti tadi hanya bisa berjumpa dengan Allah.
Karena itu jangan sampai hati kita terkena penyakit hati. Seorang alim namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang konsen membicarakan tentang gerak hati, Bapak. Beliau membagi hati ini dalam 3 kondisi. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada kondisi hati yang mati. Jangan sampai hati kita sakit, apalagi hati yang mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatu wallahum adzabun alim. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Jangan sampai hati kita hati sakit, apalagi hati yang mati. Kalau hati mati sudah menolak kebenaran. Karena itu kita jaga hati, jangan sampai kita terserang penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Penyakit hati yang paling besar, penyakit hati yang paling berat adalah kufur. Keingkaran terhadap hak Allah, baik secara uluhiyah maupun secara rububiyah. Secara uluhiyah kita mengakui hanya Allah lah yang esa, Allah lah yang tunggal, qul huwallahu ahad. Maka itu la ma'budu illallah, tidak ada yang aku ibadati kecuali beribadah kepada Allah. Mantap tauhid kita. Yang kedua, kita mantapkan tauhid kita secara rububiyah. Allah yang menguasai seluruh isi alam ini, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memelihara, Allah yang menjaga, Allah yang menyehatkan, Allah yang menyembuhkan penyakit, Allah yang memberi rezeki. Semuanya di bawah kekuasaan Allah. Jangan sampai ada hati kita mengambil hak Allah. Jadi kalau kita sakit, Allah berfirman, wa ija maritu wa huwa yasfin. Bila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi kalau kita garing, kita wajib berusaha berikhtiar ke dokter minum obat. Tapi bukan dokter dan obat yang menyembuhkan penyakit kita. Yang menyembuhkan penyakit kita Allah. Dokter dan obat hanya sarana kita untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah. Mantap sudah tauhid kita begitu. Orang bisa saja kadang-kadang sakitnya sama, datang ke dokter yang sama, diberi obat oleh dokter dengan obat yang sama, cara minumnya sama, tapi terkadang yang seikung sembuh, yang seikung masih garing. Kenapa bisa terjadi? Ya karena yang menyembuhkan itu Allah, bukan dokter. Orang sama-sama kena COVID, diobati di rumah sakit yang sama, ditangani oleh dokter yang sama, diberi protap yang sama, minum yang sama, tapi yang satu meninggal, yang satu masih hidup. Karena urusan hidup dan mati urusan Allah, bukan urusan dokter. Maka kalau begini mantap sudah tauhid kita. Tapi terkadang orang sudah 2-3 kali ke dokter, kada jua ampi. Ada yang membisiki, gampang aja itu. Coba pakai kampung-kampung ayam hirang, nang mulai patoknya sampai ke cakarnya hirang. Buah mai mencari, tak dapat jua akhirnya nang sarabi hirang tadi. Mbah diapakan? Disumbali lalu darahnya dikasaikan di mana rasa sakit. Amunnya kada ampe jua, minum aja sedikit darahnya itu kan ampe kayaknya. Maupun aja apa itu. Tidakkah ini wujud kesirikan kepada Allah? Karena orang sudah diuji dengan penyakit. Kalau sudah ujian itu masuk dengan setan, Pak, ini akal ini kadang menerima lagi, Pak. Mulai lagi. Pian ingatlah bahari mungkin 5-10 tahun lalu ada ngarannya bahari dukun cilik, ngarannya Punari. Ngalah, ada enggak tahu salah. Hah? Punari itu bahari bermimpi benar dapat batu. Sebiji batu ini nih, kawan menyembuhkan beribu-ribu penyakit. Beratus orang datang di Raja Timur, kemarin kan itu di Malang. Mempian masih orang tua mesti ingat ini. Nah, Punari itu sampai ngatuknya ini, orang membawa banyak. Coba bayangkan Bapak. Sebiji batu bermimpi.
Kau menyembuhkan beratus penyakit kan di luar nalar. Hanya dengan mencolok pakan batu ini tadi. Linyak halaman rumah atau apapun hari ini itu orang datangan. Dokter spesialis itu supaya 4-5 tahun ya sekolah sidin baru dapatkan satu keahlian aja. Ini kan terkadang kada logis, Pak. Karena itu maka tauhid jangan sampai sakit, Pak, karena itu. Itu Allah tadi. Bila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Wa ijam maritu wa yasbir. Begitu juga kalau kita mencari rezeki, Pak. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha." Tidak ada satu makhluk pun yang melata di bumi ini kecuali Allah yang memberinya rezeki. Allah yang memberinya rezeki. Meski ulat yang tumbuh yang ada di dalam batu sekalipun, rezekinya dijamin oleh Allah. Hanya kita manusia wajib berikhtiar, wajib berusaha, tapi tidak wajib berhasil. Hasilnya Allah yang menentukan. Kita wajib berusaha, wajib berikhtiar. Jadi jangan ada hak Allah diambil di sini. Kalau sampai Anda berusaha berdagang warung nasi kuning, lontong, ketupat, ya tentu ulahkan saja makanannya dengan baik yang nyaman. Kalau kawan murahi pada orang, siapakan bang anunya, tempatnya, warungnya, mejanya, kursinya. Kalau perlu ada lahan parkirnya supaya orang nyaman. Cukuplah itu ikhtiar kita sudah. Payu kada payu itu urusan Allah. Jangan lagi dikaitkan situ sini. Jangan sampai terjadi begini, Bapak. Itu ya aku lihat warung sebelah situ menggalur orang. Wadah kami kenapa tidak tangan orang? Coba pangandaki gambar sini. Itu betulan 3 bunjuk ada foto di situ, ada gambar sidin di situ. Berarti kami kada ada gambar lalu. Murah aja gambar tuh fotonya Anda gitu. Anda penggambar guru di situ. Ada apa dengan foto? Ada apa dengan gambar? Apakah karena gambar, karena foto itu lalu menarik rezekinya ke sana? Tidak ada kaitan, Bapak. Kalau sebagai keindahan, oh aku ini pembar irama, ada gambar di sini, tidak ada apa-apa. Allah itu indah dan senang, suka kepada yang indah. Tapi apabila sudah lain, nah tadi ini kan ada gambar betikan situ. Itu obatnya 3 bujok tuh 3 buting ada gambar di situ. Coba Pak betikan anda seperti buting. Bus begitu mengandak gambar sebuting, lalu benggalu orang baik, istidrak sudah terjadi di situ. Bahaya itu. Penyakit hati yang paling besar adalah kekufuran terhadap hak Allah. Jangan sampai hati kita hati yang sakit. Berat ini menata hati ini. Penyakit hati yang lain yang harus kita jaga, Bapak, dan hal ini bisa merambat kepada siapa saja adalah hasad. Ini ada dalam Al-Quran. Ujar kita dengki, Bapak. Dengki, iri, dengki. Kalau iri masih bagus, iri orang hendak menuruti orang lain tapi tanpa mau merusaknya. Tapi kalau dengki, ini penyakit yang sudah bermuara ketidaksenangan. Kada senang melihat orang mendapat nikmat Allah melebihi daripadanya dan berusaha untuk menggagalkannya. Dengki. Senang melihat orang sakit, sakit hati melihat orang senang. Nah itu dengki. Tetangga membeli mobil baru, inya nakar nyaman guring, dengki. Nang beli mobil baru tadi ngakar karo karena urus orang, dengki. Dan penyakit dengki ini bisa merambat kepada siapa saja. Pelajar, mahasiswa, pedagang, pegawai, semuanya bisa ada kena penyakit dengki. Ada mahasiswa berprestasi, dapat beasiswa ranking 1, timbul dengki yang lain. Itu juga kada aku minjam buku, memadahkan jawabannya, kada mungkin tidak bisa. Aku indah lagi memadahkan itu, dengki. Sesama pedagang terkadang bisa muncul ada dengki. Sebelah sana pindah payu benar, besorang pindah kada, bujur hebat itu payu, batnya kau menjual murah, kau yang 4 bat itu banyak palsu. Iya mun bujur. Kalau kada bujur timbul fitnah, karena dengki. Bahayanya kalau dengki ini tidak dihabiskan, tidak bisa hilang, dia bermuara dari penyakit batin, tapi ujung-ujungnya bisa menjadi penyakit fisik.
yaitu aur garing atau harus garing, asam lambungnya naik, vertigonya bertambah, emahnya naik hingga aur garing, ketia garing. 2-3 kali ke dokter kada si ampe juga, dokter sulit mengobati karena ini sulit dideteksi karena dia tidak berbentuk fisik. Ngalih pak kalau bentuknya batinnya nih. Amun penyakit fisik gampang aja. Ini nah luka kita nih, luka, berdarahan. Kalau bahari jurang kada ada yudium obat merah, ada apa-apa. Ambilkan spiritus bahari. Nah, spiritus itu orang manu lampu serungking ya. Mun ini kan ripanol apa-apa ngarannya lah. Pak ini bahari kada ada juga spiritus. Tulak dari rumah, patahkan batang kaladi. Hah? Batang kaladi itu ada penagatahnya itu. Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah sembuh aja. Kada apa-apa. Tapi itu fisik, Bapak. Tapi kalau sudah batin bahaya. Ingat, peristiwa kejahatan yang terjadi di langit karena dengki. Bagaimana syaitan iblis tidak mau tunduk kepada Adam karena merasa sombong, dengki, dia merasa dibuat dari api lebih mulia daripada tanah. Ingat Bapak, kejahatan yang terjadi di bumi karena dengki, peristiwa pembunuhan anak Adam, Qabil dan Habil, karena dengki. Bagaimana saudara Nabi Yusuf mengajak Yusuf ke hutan untuk dibunuh karena dengki. Karena itu hindarkan penyakit dengki dalam diri kita. Al-Quran memberi contoh kepada kita. Sudahkah? 3 menit lagi, 4 menit lagi, cukup. Apa dalam Al-Quran? Kita disuruh berlindung dari 4 kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan dengki. Tidakkah kita sering membaca surah Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Rancak-rancak bapak-bapak membaca surah Al-Falaq ini untuk kita berlindung dari 4 kejahatan. Salah satunya kejahatan dari para pendengki. Qul, katakanlah, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb, kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, berlindung dari kejahatan malam bila ia sudah tiba gelap gulita. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad, berlindung dari kejahatan wanita-wanita penyihir bila ia meniupkan dari buhul-buhulnya. Dan yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung dari kejahatan para pendengki idza hasad, bila ia dengki. Rancak-rancak membaca surah Al-Falaq. Yang rajin kita surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Tidak itu Bapak dalam Al-Quran. Disuruh lagi kita berdoa terkait dengan dengki ini. Dan doa itu pendek, ulun kira pian sudah banyak yang hafal. Rancaki berdoa. Doa ini ada terdapat di dalam surah Al-Hasr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rancaki membaca doa ini. Di samping tadi kita berlindung, kita berdoa. Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampuni kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ampuni saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman daripada kami. Di sini inti doa ini. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau tumbuhkan sedikit pun di dalam hati kami ini ghillal lil ladzina amanu, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, janganlah engkau tumbuhkan dalam hati kami ini kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan kami, engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Bayangkan Bapak-bapak, Al-Quran memerintahkan kita berlindung
dan juga memerintahkan kita untuk berdoa dari sifat dengki. Karena dengki ini sangat berbahaya baik dari segi fisik maupun non fisik. Orang yang dengkinya tinggi, stresnya tinggi, lalu merasa tidak nyaman kalau ada orang lain melebihi prestasi apa yang pernah ia peroleh dari nikmat Allah. Itu dengki. Dan dengki ini bisa merambat kepada siapa saja. Laki-laki, perempuan, pedagang, pegawai, mahasiswa, pelajar, semuanya bisa terjangkit penyakit dengki yang bagian dari penyakit hati yang sangat amat membahayakan. Orang dengki hatinya pasti kotor. Dia tidak mudah memaafkan. Kalaupun ada orang lain bersalah, dia susah untuk memaafkan karena ada dengki. Padahal kita diperintahkan untuk saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Inilah barangkali kajian kita menjelang salat Isya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita lahir dan batin, dan menumbuhkan hati kita menjadi hati yang bersih, yang dalam istilah Al-Quran disebut dengan qalbun salim, sehingga kita nanti bisa berjumpa dengan Allah dengan hati yang damai. Di saat semuanya tidak ada arti dan tidak ada gunanya lagi kecuali orang yang memiliki hati yang bersih. La yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah hilaf mohon dimaafkan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.